Kembali lagi dengan saya, owner Pimpin Aquarium. Kali ini saya mau membahas mengenai filter shock. Apa sih filter shock dan mengapa saya katakan bahwa memakai filter shock itu sangat berbahaya sekali. Apa sih bahayanya memakai filter shock? Padahal sangat banyak saya lihat di luar negeri atau maupun para mereka yang sudah level advance memakai filter shock di dalam sistem filtrasi mereka. Mari kita bahas lebih rinci, namun sebelumnya ikuti pesan-pesan berikut. Dari hasil pengalaman customer kita yang selama ini dia memelihara tank predator ikan hias air tawar, selama ini beliau memakai yang namanya filter shock. Nah, kelemahan dari filter shock pada tank predator, hampir 2 hari sekali filter shock tersebut penuh dengan kotoran, artinya benar-benar mampet karena volume return pump yang dipakai sangat besar sekali. Kemudian kita memandu beliau hanya dengan memakai material yang sangat murah sekali, yaitu memakai 3 jenis material filter sebagai pengganti filter shock. Kita lihat hasilnya bagaimana. Saya lepas kok japmatnya. Ini di bawah japmat kayak gini kotorannya. Tuh, sampai di japmat nempel semua kotorannya. Banyak jatuh lagi. Ini kok. Ini baru sehari. Ini tadi japmat bagian bawahnya. Bagian bawahnya seperti ini kok. Tadi kan dempet sama busa hijau nih. Bagian bawahnya. Kita memakai yang namanya jetmat, kemudian biofoam yang warna hitam, baru kemudian kita memakai busa dakron putih. Jadi ada 3 layer yang kita pakai. Kita lihat susunannya. Mengapa jetmat kita posisikan di paling atas, kemudian baru biofoam yang warna hitam, dan paling terakhir baru kita memakai busa dakron. Ini bukan hanya asal-asalan kita letakkan, ada prinsip dasarnya. Dan mengapa semua media filtrasi ini tidak boleh terendam air? Nah, kita bahas secara ilmiah satu demi satu.
filter shock kita tahu berarti itu dipasang pada output daripada tank kita. Jadi artinya air turun daripada main tank akan langsung masuk ke filter shock. Anda bayangin apa saja yang turun dari main tank kita, yaitu kotoran-kotoran ikan. Nah, kalau Anda perhatikan kotoran ikan, khususnya pada predator ikan hias air tawar, Anda bisa memperhatikan dengan jelas sekali kotoran-kotoran ikan tersebut seperti ada dalam satu kapsul yang memanjang begitu ya. Jadi seperti ada satu lapisan kapsul yang memanjang dan kotorannya masih terbungkus rapi. Jadi bisa kita lihat panjang-panjang bentuknya seperti cacing. Berbeda halnya pada ikan hias air laut. Sebagian besar ikan hias air laut, fesesnya ya atau kotoran ikan tersebut ada yang langsung berbentuk cairan. Seperti jenis-jenis frog face pada ikan hias air laut itu sering saya perhatikan bahwa fesesnya itu berbentuk cairan begitu. Terkecuali ikan tersebut makanannya adalah vegetable, sayur-sayuran seperti di tank saya, maka kotoran daripada ikan tersebut akan nampak bergumpal-gumpal. Jadi masih ada di dalam bentuk yang saya katakan kapsul yang memanjang, sehingga sangat mudah untuk kita proses pembersihannya. Nah, kita kembali pada main tank dari predator ikan hias air tawar tadi. Nah, kita lihat jika kapsul dari feses ikan tersebut masuk ke filter shock lalu dihantam lagi dengan air yang cukup deras, Anda bisa membayangkan apa yang terjadi. Yang terjadi adalah feses yang dalam bentuk kapsul panjang atau seperti cacing tersebut akan pecah seluruhnya akibat hantaman daripada air, sehingga yang kita harapkan feses tersebut benar-benar tersaring pada filter shock, akhirnya itu memecah. Jadi apapun yang sudah memecah dari feses ikan tersebut akan menjadi molekul-molekul yang halus dan akan keluar daripada bersama air, akan keluar daripada filter shock tersebut bersama air. Nah, ini adalah sumber amoniak yang sangat tidak kita harapkan terjadi. Nah, kemudian kita lihat andai kata filter shock kita ganti dengan memakai jackmat seperti yang saya sarankan, pakai lapisan paling atas adalah jackmat, kemudian biofoam yang hitam, artinya masih pori-porinya masih cukup besar. Kemudian yang paling terakhir kita memakai adalah filter yang mikron, jadi kita sebut dengan busa putih atau busa dakron. Kita lihat hasilnya bagaimana. Semua feses ikan yang turun daripada main tank Anda, feses yang berbentuk seperti kapsul tadi, pada saat bertemu dengan jackmat, maka semua feses yang tadi akan menepi ya, artinya semuanya tersangkut, tidak pecah tetapi tersangkut pada jackmat. Kemudian material yang lebih halus lagi, artinya pecahannya akan tersaring kemudian pada layer yang kedua, pada biofoam yang hitam. Nah, biofoam yang hitam ini pori-porinya sudah lebih halus lagi daripada jackmat. Pada biofoam yang hitam ini, material yang agak medium tadi yang lolos dari jackmat akan tersaring pada biofoam. Akhirnya semua material atau feses yang lepas dari biofoam hitam tadi akan tersaring di dalam busa dakron yang sudah berupa ukuran yang sangat halus sekali, sehingga Anda bisa lihat feses ikan yang masih dalam berbentuk kapsul tadi saya katakan itu kebanyakan tersaring pada jackmat dan tidak pecah. Intinya adalah tidak pecah. Kemudian tersaring pada biofoam, pada akhirnya tersaring pada busa dakron yang jelas itu sudah termasuk mikron dan sangat halus sekali. Sehingga hasil dari filterisasi 3 layer ini akan menghasilkan air yang cukup bersih. Tetapi Anda jangan lupa bahwa air yang hasil filtrasi dari busa ini
masih tetap mengandung amoniak. Tetap ada yang namanya molekul-molekul yang lolos daripada hasil filtrasi tadi. Nah, air yang ini yang masih mengandung amoniak akan masuk ke media-media filter kita yang mengandung bakteri pengurai. Disitulah fungsi dari bakteri pengurai bekerja secara biologis. Demikianlah sistem kerja yang kita sebut dengan mechanical filtrasi. Jadi dengan memakai 3 layer busa sebagai filtrasi, kita sebut sebagai mechanical filtrasi. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel Pimpin Akuarium.